Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Sahabat, kita dengarkan kisah perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti beliau, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi SAW dan para sahabat. Kecuali sekelompok kecil, orang-orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi SAW, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Rasulullah SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapatkan kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah SAW pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Saqif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin dapat terbebas dari segala penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mau membantu baginda Nabi SAW. Akan tetapi mereka bukan menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Nabi SAW tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamu yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga pun berkata, "Aku tidak mau berbicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu lalu aku menolakmu, tentu aku tidak terlepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau berbicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Nabi SAW mempunyai hati yang begitu teguh, laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umumnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan beliau SAW. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, "Tinggalkan segera kota kami, pergilah kemana kamu suka." Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka segera menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti baginda Rasulullah SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Nabi SAW dengan batu, sehingga kedua sandal beliau SAW berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, "Ya Allah, aku adukan kepadamu kelemahannya kekuatanku, habisnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku dan kemurkaanmu kepadaku.
aku sanggup berbuat apa saja hingga engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Itulah doa baginda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi SAW seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, hingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan kuhancurkan dan binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah SAW yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhlak baginda Rasulullah SAW yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas umur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi SAW, meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat. Baginda Nabi SAW tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Itulah akhlak dan sifat Rasulullah SAW kepada masyarakat Taif. Walaupun beliau dizalimi, beliau ditindas, dicaci, dimaki dan dilempar batu, tapi baginda Nabi SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hidayah orang-orang Taif. Masya Allah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan hidayah kepada orang lain. Niat amal insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.